A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taman Merdeka, tempat tongkrongan anak remaja. Tak segala yang kau suka bisa menjadikanmu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita pasti memiliki sesuatu yang kita sukai, tapi ternyata tidak setiap yang kita sukai itu bisa menjadikan diri kita bahagia. Contoh realnya adalah bagaimana hari ini seorang Ria Ricis sedang viral dengan gugatan cerainya. Dulu ketika awal-awal Ria Ricis ini menikah dengan Rian, Masya Allah, banyak yang mengeluhkan. Netizen berkomentar, Masya Allah, dengan begitu indahnya mendapatkan pasangan yang mungkin orang lain menginginkan. Netizen menganggap sosok Ria Ricis dan Rian ini orang yang benar-benar secara face atau level mereka itu sekufu. Tetapi ternyata itu terbantahkan. Terbantahkan apa? Hari ini dunia maya berberitaan menyorot bagaimana Ria Ricis menggugat cerai seorang Rian dengan berbagai macam alasan. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi apa yang kita anggap suka, yang kita suka belum tentu memberikan kita kebahagiaan. Mungkin itu contoh dari seorang figuran entertainment. Mungkin di antara kita juga ada yang demikian. Ada yang masih jomblo, ada yang sudah punya pasangan, ada yang pengen menikah, ada yang pengen kaya. Semuanya menganggap apa yang kita sukai itu akan menjadikan kita bahagia. Bagaimana seorang Fir'aun, dia menganggap tahta dan segala yang ia miliki itu akan membuat dia bahagia. Iya, dia bahagia, tapi ternyata di balik itu apa? Dia takut kehilangan. Kebahagiaannya hilang karena dia memiliki segalanya. Dan yang lebih parah, dia menjadi makhluk yang hari ini tidak ada seorang pun yang menginginkan namanya seperti nama dia. Itu yang disampaikan oleh guru saya, Ustaz Asad Latif. Hari ini gak ada orang yang pengen namanya secara real memiliki nama Fir'aun. Padahal Fir'aun ini kalau disebut hari ini dalam konteks kepemimpinan, elektabilitasnya tinggi, orang pada kenal. Tapi gak ada seorang pun saking kenalnya bagi Fir'aun itu seperti apa, gak mau yang pengen disebutnya Fir'aun. Namanya hari kagak ada yang pengen disebut punya anak namanya Fir'aun bin Fulan dan sebagainya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kita mungkin banyak yang kita sukai. Pengen pasangan yang cantik, pengen pasangan yang ganteng, pengen punya harta, pengen punya kekayaan, pengen dan segalanya pun dipengenkan. Tapi tidak setiap yang kita pengenkan itu menghadirkan kesukaan. Sama seperti halnya hari ini kita di bulan Februari, bulan apa? Pemilu. Kita akan memilih seorang presiden yang kita semua punya masing-masing pilihan. Ada 3 paslon. Saya, Anda, dan teman-teman ada yang berbeda. Ada yang suka dengan paslon 1, ada yang suka dengan paslon 2, ada yang suka dengan paslon 3. Semuanya menganggap ini akan memberikan kenyamanan, kesejahteraan buat rakyatnya. Kita beda pilihan, tapi jangan sampai kita bertengkar. Kita sampai saling membenci gara-gara beda pilihan. Ojo ngono, kalau orang Jawa bilang ya. Ojo sampai kita berjibaku, kita saling membenci gara-gara beda pilihan. Padahal kita tuh sama-sama sejatinya pengen memiliki seorang presiden yang ia benar-benar berjuang untuk rakyat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehubungan dengan ini saya teringat dengan sebuah firman dari Allah, firman Allah dalam Al-Quran,
yang bunyinya asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ayat di surat Al-Baqarah ayat 216, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu tapi itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak. Ini sama seperti ini. Kita suka tapi belum tentu itu menjadikan kita bahagia. Atau mungkin kita membenci sesuatu, boleh jadi itu justru baik menurut Allah buat kita. Sama seperti halnya pisau dan obat. Pisau ini selembut apapun kita sentuh tapi ia dapat melukai. Dan obat ini sepahit apapun rasanya tapi ia bisa menjadi wasilah kesembuhan atas izin Allah. Dua hal yang berbeda. Dua hal memiliki fungsi yang sama tapi semuanya akan memiliki arti yang berbeda. Mungkin kita membencinya tapi ternyata itu baik. Mungkin jadi kita menyukai tapi itu buruk. Dan hanya Allah yang tahu. Seperti itu pula nanti presiden kita 3 ini. Kita menganggap 1, 2, atau 3 itu yang terbaik. Tapi untuk bisa memastikan siapa di antara 3 itu yang terbaik, maka sekali lagi saya ingatkan sebagai sesama saudara, sesama orang Indonesia yang menginginkan Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, tentram, sejahtera, maka yuk kita minta sama yang lebih mengetahui, Allah. Allah yang Maha mengetahui di antara 3 itu siapa yang terbaik, siapa yang dia berjuang untuk rakyatnya, bukan untuk keluarganya, siapa yang berjuang untuk Indonesia, bukan untuk komunitasnya. Dan kita semua berharap semoga yang nanti terpilih baik 1, 2, atau 3, mereka adalah presiden yang mencintai Allah dan Allah pun mencintainya, dan mereka berjuang benar-benar, bukan cuma janji ketika hari ini kampanye tetapi terrealisasi ketika nanti sudah sudah terangkat, sudah dilegalitas sebagai presiden 2024. Mudah-mudahan Allah hadirkan itu semua bagi kita semua dan kita siap menjadi bagian untuk kesuksesan siapapun yang nanti terpilih. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.